Halo, ketemu lagi dengan Rojali. Orang biasa, bukan selebritis, bukan pula public figure. Hanya orang biasa dari sudut pandang rakyat biasa kesehari-harian. Teman-teman Rojali, kalau beberapa waktu yang lalu, Rojali ngoceh tentang sesuatu yang berhubungan dengan sebuah kasus yang cukup viral, di mana sebuah penganiayaan yang dilakukan gara-gara masalah pacaran. Masalahnya, pacarnya seorang perempuan ABG yang masih berumur 15 tahun, tapi kok kayaknya sudah jago tentang pacar-pacaran. Sehingga dari sudut pandang Rojali hanya merupakan sebuah respon terbatas dari sisi pandangan Rojali saja. Di mana kalau dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak di bawah umur, karena usia 15 masih di bawah umur ya. Karena secara hukum di usia 18 tahun. Ini masalah pacaran, terutama gak usahlah ngomong masalah di barat. Gak usahlah ngomong di negara lain. Di negara kita, yang tentu saja memiliki norma-norma dan etika yang cukup kuat, ternyata sudah tidak cukup kuat lagi. Begitu banyak orang tua yang tidak peduli lagi dan menganggap dirinya modern kalau membiarkan anak perempuan yang masih di bawah umur itu sudah tahu pacar-pacaran. Pergi ke sana kemari, tidak didampingi. Kalau dianggap masih mengganggu kebebasan, ya tidak. Namanya di bawah umur, ya masih dalam pengampuan atau dalam perlindungan baik orang tua ataupun orang yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menumbuh kembangkan si anak ini tadi. Dari situ, pada hari ini juga, tentu saja Rojali ingin mengocehkan sesuatu mengenai mengapa terjadi hal-hal tersebut. Nomor satu, yang menjadi pemikiran Rojali adalah apakah sekolah, kampus tidak lagi mengedepankan pendidikan karakter. Apakah hanya sebagai pelengkap saja, tetapi tidak menjadi sebuah komposisi dasar pendidikan di mana seseorang yang melakukan kegiatan untuk menimba ilmu harus dikuatkan secara moral, etika, dan karakter seseorang tersebut. Tentu saja hal ini akan menjadi berat. Kenapa? Karena pengaruh media sosial, internet ini sudah nggak karu-karuan. Coba kalau lihat, ya mudah-mudahan nggak lihat ya, atau cuma Rojali yang lihat. Kalau di TikTok gitu ya, di media sosial gitu, yang perempuan nih menunjukkan bagian-bagian tubuhnya itu dengan gembira ria. Artinya sudah tidak tahu lagi mana yang harus dijaga, mana yang memang boleh untuk diperlihatkan. Belum lagi kalau ke Twitter nih. Bagaimana omongan-omongan anak muda, terutama perempuan, ini sudah luar biasa, kacau, kasar, bahkan memuakkan. Sehingga memang kalau perlahan-lahan harus meninggalkan media-media sosial, Rojali pikir ini akan menjadi baik buat kesehatan mental kita sendiri. Mengapa? Karena orang-orang
yang sudah terjebak perilakunya, sudah mengakar ke dalam darah dan udaranya adalah hal-hal yang di luar batas moralitas etika, ya pasti tidak perlu untuk diperhatikan lagi. Yang sibuk paling adalah orang-orang yang berfokus pada kapitalisme modern. Walaupun sebenarnya masalah kapitalisme ini dalam hal tertentu apabila teratur, terjaga, akan menguatkan kehidupan ekonomi orang tersebut. Iklan aja udah nggak karu-karuan, iklan bohong aja udah di mana-mana dan terbiarkan. Dari sini kembali lagi bahwa bagaimana kalau misalnya para orang tua dan para guru-guru agama pun sudah kesulitan untuk membangun sebuah karakter yang tentu saja karakter yang sesuai dengan bangsa Indonesia, maka tidak lain dan tidak bukan adalah institusi-institusi pendidikan yang harus membangun secara kuat pendidikan karakter ini. Caranya bagaimana? Tentu saja Indonesia tidak kekurangan orang bodoh. Hanya ada orang-orang pintar yang nggak mau repot. Gitu ya. Nah, oleh karena itu, seorang murid atau seorang mahasiswa, nomor satu harus dibentuk karakternya. Dibentuk menjadi seorang yang memiliki pribadi Indonesia dengan karakter Indonesia. Contoh yang paling kronis adalah ketika misalnya Rojali lagi rekrutmen seorang tenaga di bidang akuntansi, yang dibutuhkan adalah seorang sarjana akuntansi. Bikin jurnal untuk perusahaan saja sudah tidak bisa dan menyerah. Mereka sibuk berbicara tentang sistem, which is, di mana yang dimaksud sistem adalah software. Sehingga akuntannya beralih menjadi si software. Sedangkan orangnya atau yang bergelar sarjana tadi hanyalah sebagai data input, memasukkan data saja secara administratif. Jadi, boro-boro ngomong masalah korupsi yang tidak bisa dihentikan. Lawang hukuman mati saja tidak pernah dijalankan untuk koruptor. Para koruptor ini akan lebih keji, lebih jahat daripada penjahat, perampok, dan pembunuh. Karena apa? Karena merampas hak hidup orang banyak. Tetapi dibiarkan dan sebagian ada yang masih memiliki privilege ketika masuk penjara. Intinya adalah, mari kita gunakan pendidikan karakter ini menjadi kuat dan betul-betul terukur, baik secara kualitatif ataupun kuantitatif, untuk lulus dari sekolahnya, atau dari kampusnya, atau menjadi sarjana. Perpaduan antara hard kompetensi dan soft kompetensi menjadi satu. Semoga kalau pemilihan presiden nanti ada seseorang yang memang berpikir dan menjalankan hal itu, bukan seperti katanya ada revolusi mental, tapi justru makin parah. Hanya bisa bikin aturan, tidak pernah mengedepankan pengawasan secara tepat untuk rakyat. Dan terakhir, banyak orang-orang yang akhirnya bangga menjadi pejabat karena masih ada kosakata pejabat. Kalau kosakata pejabat atau pegawai tersebut dinamakan sebagai pegawai moral atau ekonomi, kerakyatan atau untuk rakyat, atau gampangnya pegawai rakyat,
karena masih dibayar oleh rakyat, maka kita dapat meninggalkan kosakata pejabat itu. Sehingga tidak ada secara psikologis sok-sokan jadi pejabat, sok bangga jadi pejabat, sok bangga jadi istri pejabat, sok bangga jadi anak pejabat. Yang ada semuanya adalah pegawai rakyat secara keluarganya, anaknya, istrinya, tantenya, neneknya, atau apapun juga adalah sebuah keluarga karena digaji oleh rakyat sehingga mereka bekerja untuk kepuasan dan kebahagiaan rakyat bangsa Indonesia. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon tulis komen di bawah ini. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.